Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duta Alfa Herzilani. Saya NPM 2012026 kelas 1C Parodi PGSD. Di sini saya akan mencoba praktikum mengenai pertumbuhan respirasi kecambah. Pertama, kita siapkan bahan-bahan dan alat-alatnya terlebih dahulu. Yang pertama, ada benang. Kedua, ada 2 wadah. Yang ketiga, kasa. Keempat, kapur sirih atau gamping. Yang kelima, karet. Yang keenam, plastik. Yang ketujuh, kecambah yang sudah direbus dan kecambah yang belum direbus. Dan yang terakhir, air. Langkah pertama yaitu kita campurkan air dengan gamping atau kapur sirih. Ini kita masukkan gamping ke dalam larutan air. Setelah itu kita aduk air yang telah dicampur dengan gamping supaya gamping atau kapur sirih menyatu dengan air. Setelah itu kita diamkan beberapa saat untuk menunggu larutan gamping ini mengendap di dasar air. Selanjutnya kita ambil kasa dan kita ambil kecambah yang sudah direbus. Setelah itu kita potong kasa. Lalu kita taruh kecambah yang sudah direbus ke dalam kasa. Setelah itu kita bungkus kecambah ini dengan menggunakan kasa. Kita bungkus menggunakan benang. Kita potong benangnya. Seperti ini. Lalu kita bungkus kasanya dengan benang. Jadi seperti ini. Langkah yang ketiga, kita ambil kecambah yang tidak direbus. Lalu kita bungkus menggunakan kasa. Terlebih dahulu kita gunting kasanya seperti yang tadi. Setelah itu kita masukkan kecambah yang tadi tidak direbus ke dalam kasa. Lalu
kita bungkus kecambah tadi dengan menggunakan benang. Lalu seperti ini jadinya. Langkah keempat, kita ambil dua wadah bening. Yang pertama bertuliskan huruf A, yang kedua bertuliskan huruf B. Wadah yang bertuliskan huruf A ini nantinya kita akan isi dengan kecambah yang tidak direbus, yaitu ini kecambah yang tidak direbus. Lalu untuk wadah dengan tulisan huruf B, kita isi dengan kecambah yang tadi sudah direbus, yang sudah diikat seperti ini. Sebelum itu kita isi dengan air yang sudah dicampur kapur sirih tadi, yang kita tunggu endapannya. Tapi di sini kita ambil airnya saja. Kita isi. Kita isi. Langkah kelima, kita masukkan kecambah yang tidak direbus ke dalam botol A, dalam wadah A. Lalu kita masukkan kecambah yang sudah direbus ke dalam wadah B. Langkah yang keenam, kita ambil plastik, karet, dan wadah tadi. Lalu kita tutup wadahnya dengan menggunakan plastik. Lalu kita kareti. Lalu kita ambil wadah B, kita tutup juga menggunakan plastik. Lalu kita ikat menggunakan karet. Jadi lalu kita tunggu 1 hari untuk mengetahui prosesnya. Setelah kita tunggu beberapa jam, dan kita di sini akan melihat reaksi dari kedua kecambah tadi, A dan B. A dan B. A adalah kecambah yang tidak direbus, sedangkan yang B adalah kecambah yang direbus. Di sini kita akan melihat reaksi apa yang terjadi pada kedua botol ini. Di sini ada botol A yang berisi kecambah yang tidak direbus dan botol B yang berisi kecambah yang direbus. Pada botol A mengalami proses respirasi dengan adanya uap air serta meningkatnya suhu pada kecambah. Hal ini menyebabkan air kapur sirih mengembun dan mengeruh. Pada botol A tampak lebih keruh. Hal tersebut karena botol pada kecambah mengalami proses respirasi, yaitu menghasilkan karbon dioksida yang biasa kita kenal dengan CO2. Karbon dioksida yang dihasilkan oleh tanaman kecambah ini kemudian dilepaskan dalam udara yang ada dalam botol tersebut. Kemudian gas CO2 bersiklus dan menempati ruangan yang berada di botol, sehingga air kapur sirih yang tadinya bening menjadi keruh akibat pergerakan molekul CO2 yang dihasilkan oleh tumbuhan yang bersamaan oleh endapan kapur sirih, sehingga menyebabkan air menjadi keruh. Karena semakin lama kadar CO2 semakin tinggi. Botol B tidak mengalami respirasi. Kita bisa melihat bahwa airnya menjadi lebih jernih karena
Endapan air kapur sirih tadi mengendap ke bawah sehingga menyebabkan airnya menjadi jernih. Sedangkan pada pertumbuhan tanamannya sendiri, pada botol A, kecambah mulai tumbuh, sudah terlihat daunnya. Sedangkan pada botol B, tidak nampak adanya proses kehidupan atau tidak adanya proses pertumbuhan. Inilah hasil eksperimen saya mengenai respirasi pertumbuhan kecambah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.